Semua disandarkan kepada ulama. Menghadapi permasalahan apapun harus bertanya kepada ulama. Terkait apapun persoalan, itu apalagi kalau berkaitan dengan urusan agama. Ya. Dan fatwa itu selalu dilandasi dengan ilmu. Jadi harus kita meminta fatwa kepada orang yang ahli. Ya. Ada yang sangat viral yaitu fatwa dari Syekh Albani, ya kan, bahwa orang Palestina harus meninggalkan tempatnya, gitu kan, harus berhijrah. Khurujul Falastinin min Falastin. Keluarnya orang Palestina dari Palestina. Kata Syekh Al-Albani menjawab, la ma aftayna biwujub al-khuruj. Kami tidak memfatwakan wajib keluar dari Palestina. Negara harus punya peran besar di situ. Karena negara. Kalau negara sudah menentukan boikot produk ini, tutup ini, insya Allah itu selesai. Dan efeknya lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali bersama Jendela Hikmah. Tentu saja masih bersama guru yang kita cintai, Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekhuna. Waalaikumsalam. Apa kabar Syekh? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tetap semangat ya kita ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengangkat satu tema yang memang agak serius banget ini berkaitan dengan fatwa. Nah, kita mungkin awali dari satu hadis bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Nah, ini bisa dipahami bahwa kita jangan berimprovisasi dalam agama kalau kita nggak punya ilmu. Semua disandarkan kepada ulama. Menghadapi permasalahan apapun harus bertanya kepada ulama. Disinilah muncul terminologi fatwa. Nah, kita akan mulai dari makna fatwa itu sendiri, kemudian apa alasan para ulama harus berfatwa. Gitu saya, silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau kita perhatikan fatwa ini adalah memberikan statement atau penjelasan atau sebuah hukum terkait sebuah persoalan. Terkait apapun persoalan. Itu apalagi kalau berkaitan dengan urusan agama. Dan fatwa itu selalu dilandasi dengan ilmu. Jadi harus kita meminta fatwa kepada orang yang ahli. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada ahli apabila kalian tidak tahu. Jika kalian tidak faham, bertanya kepada yang faham. Jika kalian belum belajari, silakan tanya kalian sudah belajar. Jadi fatwa ini adalah meminta pendapat agama kepada orang yang punya keahlian terhadap fatwa tersebut. Berdasarkan ilmu yang beliau miliki, berdasarkan Al-Quran, Al-Hadith, ijma' para ulama, kemudian qiyas dan lain sebagainya, ilmu yang lain, berdasarkan ilmu usul fikih, berdasarkan ilmu fikih, berdasarkan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadith, itu baru beliau akan menyampaikan fatwa tersebut kepada kita. Apakah itu hukum tersebut halal atau haram atau boleh, yajuz atau la yajuz, atau makruh atau mustahab, dianjurkan atau tidak, berdasarkan ilmu yang beliau miliki akan menjawab fatwa tersebut. Ini semacam ijtihad begitu saya? Bukan ijtihad, berbeda dia gitu mengutip saja. Kita kan hanya, saya bukan mujtahid, saya cuma menukil. Kan bedakan antara orang yang penuntut ilmu seperti kita ini dan ada mujtahid. Mujtahid itu sudah harus tingkatan tertentu, lebih dalam lagi secara ilmu dan lain sebagainya. Kita ini cuma menukil fatwa para mujtahid. Mereka yang tingkatannya lebih tinggi. Jelas? Jadi ketika kita menukil dari ulama atau mujtahid seperti ulama 4 mazhab dan lain, kita cuma menukil fatwa. Imam Syafi'i mengatakan dalam persoalan ini begini, Imam Hanafi mengatakan ini, karena mereka sudah mencapai tingkatan dia berhak untuk menjadi mujtahid. Bukan orang minimal memiliki itu. 15 ilmu. 15 ilmu. Iya, ilmu tafsir, ilmu hadith, ilmu bahasa Arab, balaghah, arud, ilmu Al-Quran, ilmu hadith dan hadis gitu dan lain sebagainya. Menguasai banyak ilmu usul fikih, qawaid fiqhiyah dan lain sebagainya. Kalau kita tadi saya katakan kita menukil dari yang sudah ada, dari Al-Qur'an, dari hadis yang menjadi apa istilahnya hal-hal yang populer begitu kan. Tapi mengapa masih bisa terjadi perbedaan pendapat dalam berfatwa? Dalam perbedaan sebenarnya bukan berfatwa, dalam berfikir saja ada perbedaan. Pemikiran antum pasti berbeda dengan saya, dengan orang lain. Jadi mereka itu memahami nas. Kadang-kadang nas itu dalil yang diturunkan Allah atau disampaikan Nabi itu jelas. Lakukan ini, jangan lakukan ini, udah jelas, difahami. Aqimus salat, tegakkan salat, udah jelas. Nggak perlu kita ini lagi gitu berbeda pendapat.
Tapi kadang-kadang ada sebagian nas yang perlu kita memahaminya. Kembali mungkin ke bahasa Arab atau tujuan ini apa, sebabnya apa Nabi sampaikan hal demikian, persoalannya apa, kapan disampaikan, di mana disampaikan, itu perlu kita mendalaminya lagi. Seperti kalau kita bahas masalah aula mastumun nisa, bersentuhan dengan wanita atau perempuan. Surat Al-Maidah ayat 6 tentang persentuhan laki dengan perempuan, batal wudunya atau tidak. Jadi ulama berusaha memahaminya dalam bahasa Arab. Lamastum itu kata Imam Syafi'i al-lamsu bil yad, bersentuhan dengan tangan, maka itu batal wudu. Tapi kata Imam Abu Hanifah tidak, al-lamsu itu al-jima', berhubungan, hubungan intim suami istri. Kemudian mazhab Maliki beda lagi, katanya kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Jadi mereka berusaha memahami nas tersebut, hadis tersebut. Sebagaimana sahabat Nabi SAW ketika perjalanan, Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang salat asar kecuali kalau sudah tiba di Bani Quraidah. Sebagian faham bahwa ayo kita buru-buru harus jalan sebelum asar sudah di sana. Sebagian bilang mengatakan Nabi cuma hanya menyuruh kita agar bersegera saja jalan. Maka ketika tiba waktu asar mereka salat. Dan yang lain memahaminya mereka tidak boleh salat sampai mereka tiba di Bani Quraidah. Dan mereka dua-duanya sampaikan kepada Rasulullah dan Nabi tidak menegur. Nabi mendiamkan, artinya yang ini boleh, yang ini juga boleh. Dalam memahami sebuah hadis atau sebuah nas yang diturunkan Allah atau disampaikan dalam Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW. Al-Quran yang diturunkan adalah Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah dan disampaikan kepada umat-umatnya. Bagaimana mungkin kita bisa berbeda dalam memahami pesan-pesan yang sudah sangat jelas sekali yang dijelaskan oleh Rasulullah? Begitu saya. Al-Quran ini memang diturunkan dalam bahasa Arab. Dan ada sebagian ayat yang sudah diperjelas oleh Rasulullah. Seperti Nabi SAW ketika ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan antara imannya dan kezaliman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Nah, sahabat memahaminya, loh, kita ini beriman, tapi siapa yang tidak berbuat zalim? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mencampur adukan antara imannya dengan kezaliman. Mereka berpikir siapa yang tidak berbuat zalim kepada dirinya gitu. Artinya ya siapa, pasti kita di antara kita manusia biasa pasti berbuat zalim kepada dirinya. Nah, maka sahabat memahaminya, loh, gimana ini kita kacau ini urusan. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kemusyrikan. Bukankah kalian sudah baca surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka yang dimaksud di sini alladzina amanu wa yalbisu imanahum bisyirkin gitu. Bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, maka itulah yang jadi mereka berpikir apa ini maksudnya ini, apa maksudnya ini. Dan dalam Al-Quran itu ada muhkam dan mutasyabih. Ada ayat yang jelas dibaca dan difahami oleh siapapun, samar-samar gitu, dan ada yang samar yang perlu kita mendalaminya atau bertanya kepada ahlinya. Dan itu tentunya ilmunya harus lebih dalam lagi, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka itu ada yang namanya ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan muhkam mutasyabih, ada berkaitan dengan makki dan madani, ada lain sebagainya, itu berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Nah, berkaitan dengan fatwa ini, apakah kita harus mendengarkan fatwa ini dihadirkan secara perseorangan atau memang kita harus mendengarkan di lembaganya? Jadi kalau di Indonesia kan punya Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau kita katakan dalam konteks sekarang seperti penjajahan yang ada di Palestina, ada yang sangat viral yaitu fatwa dari Syekh Albani, ya kan, bahwa orang Palestina harus meninggalkan tempatnya gitu kan, harus berhijrah. Nah, kita konteksnya seperti ini, kita itu harus mendengarkan seorang imam atau memang ada lembaga imam begitu saya? Ya, ada fatwa-fatwa yang bisa disampaikan oleh siapapun. Ulama-ulama yang punya keahlian dalam bidang tersebut. Seperti berkaitan dengan fikih salat, fikih ibadah, fikih haji, fikih dan lain sebagainya, puasa dan lain. Tapi ada fatwa-fatwa yang berkaitan dengan umat atau persoalan besar. Yang tidak bisa kita ambil dari individu. Seorang ulama ijtihad, seorang ulama satu, tidak. Itu perlu pertemuan seorang lembaga ulama atau majelis ulama atau ulama yang berbagai macam dari berbagai negara, seperti kita punya Al-Majma' Al-Fiqhi di Makkah, itu lembaga fikih di Makkah. Kemudian di Mesir ada Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah, di Indonesia Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya. Jadi itu mereka berkumpul untuk diskusi terhadap satu persoalan. Seperti masalah bayi tabung gitu kan, dulu nggak ada, bagaimana mereka bisa memahami. Mereka menghadirkan dokter untuk bertanya bagaimana prosesnya segala macam, baru mereka lihat, tahu gambarannya dulu, baru mereka menjatuhkan hukuman yang tepat atau menyampaikan hukuman yang tepat atau fatwa yang tepat.
Kemudian persoalan dengan operasi plastik yang dulu tidak ada, bagaimana hukumnya? Mereka menghadirkan ahli dulu, mendengarkan keterangan dari mereka dan lain sebagainya, baru bisa mereka sampaikan. Nah, yang berkaitan dengan fatwa Syekh Al-Albani, kebetulan saya sudah print. Nah, memang sempat viral gitu ya. Jadi gini, kadang-kadang apapun yang disampaikan di medsos itu kita langsung percaya, dan itu berbahaya. Betul. Apalagi berkaitan dengan ulama. Dan maaf, tidak semua apa yang disampaikan ulama itu kadang-kadang betul. Yang namanya manusia, ada tergelincir lisannya, atau tergelincir ini, atau kadang-kadang ada pendapat yang berbeda dengan pendapat para ulama. Itu namanya thagrah atau hafwatul ulama atau zallatul alim. Tergelincir kakinya seorang alim itu nggak boleh kita ikuti, tapi kita tetap menghargai dan menghormati. Nah, maka di sini di websitenya Syekh Al-Albani juga, dan itu dari fatwa melalui telepon dan di mobil beliau di kaset nomor 252. Di sini ada judulnya Ma hiya fatwa Syekh Al-Albani haula hukm khurujul Falastiniyin min Falastin. Tentang fatwanya Syekh Al-Albani seputar hukum keluarnya orang Palestina dari Palestina. Ada orang bertanya kepada beliau, as-sa'il mengatakan, yang bertanya, khurujul Falastiniyin min Falastin, keluarnya orang Palestina dari Palestina. Maksudnya bertanya kepada Syekh Al-Albani atau menanyakan fatwa beliau. Kata Syekh Al-Albani menjawab, La ma aftaina biwujub al-khuruj. Kami tidak memfatwakan wajib keluar dari Palestina. Aftaina biwujub al-hijrah. Kami berfatwa wajibnya hijrah ala kulli muslimin. Setiap muslim la yatamakkan min al-muhafadha ala nafsihi aw ala dini aw ala irdi aw ala akhlaq. Yang kami fatwakan bukan wajibnya orang Palestina keluar dari Palestina, melainkan kami fatwakan wajibnya hijrahnya setiap muslim. Bayangkan, bagi setiap muslim yang tidak mampu la yatamakkan, yang tidak mampu menjaga dirinya, agamanya, kehormatannya atau akhlaknya. Itu yang beliau sarankan. Bukan wajibnya semua orang Palestina mengusulkan Palestina, enggak. Beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim yang tidak bisa menjaga dirinya, agamanya, kehormatannya dan lain atau akhlaknya di. Nah, kemudian yang bertanya mengatakan na'am, iya. Kemudian Syekhna mengatakan, wa ma taqra'u fil jara'id kulluhu buhti wa iftira. Semua yang kau baca di dalam koran-koran itu adalah dusta dan hoax itu, adu domba. Kemudian yang bertanya ini mengatakan, hadza ma ahbabna an nata'akkad min. Ya, ini yang kami ingin ketahui, ingin teliti, ingin tabayun gitu kalau istilahnya. Syekhnya menjawab, ana ajabtuk. Saya sudah menjawab kamu dengan pernyataan beliau tadi. Nah, sedangkan itu kita ada qarar gitu, ada keputusan nomor 36. Hukum hijrah dari negeri Palestina di tahun 1414 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 bulan 6 1993. Itu majelis fatwa di Jordan, karena mereka kan lebih dekat kepada negeri Palestina, dan Mesir juga lebih dekat kepada negeri Palestina. Mereka tahu apa yang dirasakan, apa yang dialami. Karena kadang-kadang menurut kasat mata kita yang jauh, kadang-kadang nggak tahu persoalan yang sebenarnya yang terjadi di sana. Mereka mengatakan tidak boleh bagi warga Palestina untuk hijrah dan mengosongkan dan meninggalkan negeri Palestina, agar nanti kalau mereka meninggalkannya akan dikuasai oleh Yahudi. Dan mereka menghimbau agar orang Palestina menempati tempatnya, negerinya, karena mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka kalau tetap berada di situ dan mereka dibunuh, mereka syuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjelaskan perbedaan antara posisi Palestina saat ini dan kondisi umat Islam di Palestina sekarang dan umat Islam yang berada di Makkah dulu sebelum hijrah. Mereka mengatakan yang pertama, bahwa negeri Palestina adalah negeri Islam, negara Islam, negeri Palestina negara Islam yang ingin dicabut identitasnya oleh orang Yahudi dan ingin diduduki oleh orang Yahudi, ingin merubah identitas tersebut, bahwa Palestina itu bukan negara Islam. Sedangkan mereka dulu di Makkah itu negeri musyrik, negeri kafir, negara kafir dan musyrik, dan orang Muslim di situ berusaha untuk menguasai Makkah, tapi mereka tidak mampu. Maka mereka hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hijrah ke Habasyah itu bukan wajib dulu. Kan ada hijrah Habasyah pertama, hijrah Habasyah kedua. Itu bagi mereka yang ingin istirahat dari penyiksaan orang-orang kafir, maka boleh. Tapi ketika didirikan negara Islam, mereka itu di kota Madinah, dan mereka wajib berhijrah ke kota Madinah bagi setiap muslim yang tidak mampu
atau tidak bisa tinggal di kota Makkah. Maka tujuan dari hijrah ke Madinah bukan untuk keselamatan dan lain sebagainya. Maka itulah. Maka beliau mengatakan bahwa hijrah ke Habasyah itu, yang orang bilang hijrah kayak orang Muslim dulu hijrah ke Habasyah ketika mereka disiksa. Loh, itu kan bukan hijrah wajib. Betul, betul. Kan nggak semua hijrah, kan cuma hanya puluhan orang. Nah, mereka hijrah dulu karena ingin istirahat dari penyiksaan itu orang Quraisy. Nah, dan dikatakan bahwa ketika didirikan negara Islam, Nabi SAW hijrah ke kota Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah, mereka wajib berhijrah bersama Rasulullah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak masalah. Kemudian mereka mengatakan, ulama ini lembaga ulama, mereka mengatakan bahwa hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah itu perintah dari waliul amr Rasulullah SAW. Wali amrul muslimin pada saat itu adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW memperhatikan kemaslahatan di situ, kelompok atau jamaahnya umat Islam di saat itu. Ya, dan setiap negeri ada ahli atau ulama di negeri tersebut yang tahu kondisi mereka seperti apa. Dan mereka itu tetap tegak, mereka tetap berada di situ dan mereka menunggu ini izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Yahudi itu dikatakan oleh para ulama, innal yahuda la yamna'una al-muslimina qam sya'ir dinihim. Orang Yahudi itu tidak menghalangi orang muslim menegakkan syiar-syiar Islam. Buktinya Masjid Al-Aqsa, orang pada masjid salat walaupun dibatasi dan lain, dan masjid-masjid yang lain gitu. Dan mereka tidak menghalangi antara mereka dan ibadah mereka. Ya, dan melaksanakan ibadah-ibadah syar'i lain atau hukuman-hukuman yang lain. Nah, akan tetapi mereka menghalangi orang-orang Islam di situ berjihad. Ya. Wa qad kana kuffar Makkah, orang-orang kafir di Makkah menghalangi orang-orang lemah dalam Islam ya untuk mengerjakan ibadah. Sedangkan di Palestina orang sholat biasa, cuma hanya Masjid Al-Aqsa yang dibatasi dan lain sebagainya. Tapi di semua wilayah orang sholat, peringatan hari raya dan lain sebagainya mereka tetap tegakkan dan ibadah-ibadah lain. Dan mengosongkan Palestina dari penduduknya itu yang diinginkan oleh petinggi-petinggi Yahudi dan Zionis. Betul, betul. Ya, karena itu berkhidmat kepada maslahat mereka dan akan memberikan kemenangan bagi mereka dan memberikan kewenangan bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan, menghancurkan Masjid Al-Aqsa, kemudian membangun kuil Solomon, Solomon Temple, Haikal Nabi Sulaiman gitu, Haikal Sulaiman. Itu yang mereka inginkan. Maka setiap Muslim wajib untuk menghancurkan keinginan mereka tersebut dan harus kita berhadapan dengan mereka. Inilah fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Betul. Dan juga penjelasan dari para ulama yang ada di Jordan yang sebelah-sebelahan berbatasan dengan orang Palestina. Bahkan kalau yang sudah pernah ke sana, kita ketemu dengan orang-orang Palestina mengatakan, kamu tidak usah bawa oleh-oleh bantuan ke sini. Cukup kedatangan kamu di sini sebenarnya membuat orang Israel, Yahudi itu, wah ini kok ternyata masih eksis begitu saya. Nah, kalau kita perhatikan konteks yang terjadi sekarang, kenapa muncul perbedaan fatwa? Kalau kita lacak, misalkan di wilayah Gaza, wilayah yang memiliki tingkat tekanan penjajahan yang sangat tinggi dibandingkan di West Bank lain sebagainya, ini kan berbeda. Ada orang yang merasa, ya udahlah kita kalau mau nggak mau berbagi hidup bersama orang Palestina, Israel deh. Selama ini kan mereka juga nggak masalah. Gitu. Tapi yang di Gaza ini kan keras sekali. Jangan sampai orang Zionis ke sini. Bagaimana bisa memadukan? Kita harus mengikuti fatwa yang mana dalam kondisi begini, Syekhuna? Kita harus ikutin fatwa lembaga ulama yang berada di dekat lokasi dan wilayah tersebut. Karena mereka lebih tahu gambarannya seperti apa dan apa yang dirasakan, penderitaan apapun yang dirasakan oleh saudara kita di sana. Karena kita makin jauh, makin sulit untuk mengetahui gambaran yang jelas seperti apa. Ketika antum bercerita tentang Indonesia, hanya cuma baca kitab atau nonton video, berbeda dengan orang yang pernah datang dan merasakan dan mengalami langsung. Jadi kalau kita ikutin, maka itu ulama menghimbau jangan ikutin fatwa seperti itu. Yang maaf Syekh Al-Albani menurut beliau begini, tapi kan mayoritas ulama mengatakan tidak. Maka jangan karena ada tergelincirnya seorang ulama dalam sebuah fatwa atau pernyataan sehingga kita langsung ngikutin beliau dan meninggalkan fatwa ulama yang lain, lembaga ulama. Dan kita harus teliti gitu loh. Dalam apalagi persoalan-persoalan berkaitan dengan umat, itu kan perlu kesepakatan para ulama atau yang namanya musyawarah para ulama sehingga mengeluarkan pernyataan seperti yang tadi. Apa perbedaan antara hijrah ke hijrahnya orang Palestina dan hijrahnya orang dari Makkah sebelum Nabi SAW hijrah gitu. Nah, itu dijelaskan secara rinci gitu tadi. Bahwa ini penduduk Makkah itu kan Makkah itu dulu negara musyrik, sedangkan Palestina negara Islam gitu loh.
dan ingin diduduki oleh orang-orang Zionis. Jika kita mengosongkan negeri Palestina diduduki oleh mereka dan Masjid Al-Aqsa itu dilecehkan. Jadi memang artinya kita harus sangat berhati-hati ketika kita mengkonsumsi video-video pendek yang justru seringkali menyesatkan begitu saya. Video-video yang pendek yang disebarluaskan. Ya, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Jadi gini saya berkenaan dengan peristiwa Palestina ini kan ada fatwa mengenai haramnya beberapa produk. Oh, boykot ya. Nah, satu sisi kita ketahui bahwa mungkin benar bahwa ada dana yang mengalir ke sana untuk senjata atau yang lain. Tapi di satu sisi dengan adanya fatwa tersebut, dengan adanya karyawan-karyawan atau yang bekerja di sini, khususnya yang di sini ya. Fatwa itu akan menjadi kok jadi zolim ya kepada kita ya. Gitu. Apakah itu gimana sih? Kehilangan pekerjaan intinya saya. Justru fatwa itu menyelamatkan dua. Menyelamatkan saudara yang di Palestina dan menyelamatkan saudara kita di Indonesia yang bekerja untuk orang-orang kafir dan orang Zionis. Yang bukan cuma hanya sekedar kafir saja, tapi kafir harbi yang antara kita dan dia perang. Atau dia mendukung negara yang memerangi negara Islam. Kan Allah berfirman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Kalian saling membantu, saling tolong-menolong dalam ketakwaan, dalam kebaikan. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan kalian tolong-menolong dalam kemaksiatan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita lihat fatwa ini, kan boykot ini adalah melemahkan ekonomi mereka. Karena ketika mereka punya uang, ekonomi mereka makin kuat, senjata mereka bisa beli. Tapi kalau kita meninggalkan itu produk, dan itu sebagian produk yang sudah diboykot seperti Starbucks dan lain, itu sahamnya merosot katanya di berbagai wilayah. Sampai kemarin orang Turki jualan bagi-bagi kopi di depan Starbucks gitu. Ini bikin mereka sakit hati lagi. Sindiran itu saya. Sindiran. Jadi yang disampaikan oleh para ulama bahwa boykot ini ada efek besarnya. Dulu umat keluarga Nabi SAW dan orang Islam dulu diboykot sama Quraisy. Sampai mereka mengungsi gitu loh. Sampai mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman, sampai mereka makan daun pohon yang tidak layak untuk selama dimakan. Selama 3 tahun kalau nggak salah. Iya, selama berapa bulan gitu loh. Nah, dan memakan waktu yang lama, sehingga itu benar-benar punya efek besar. Nah, jadi kalau kita boykot produk ini sekarang, ini akan meringankan dan membantu saudara kita, diniatkan untuk membantu saudara. Terus gimana kasus mereka yang kerja di situ? Itu dia, side effect-nya kan sangat luar biasa. Maka kita selalu sarankan, boykot itu jangan dilakukan perorangan saja. Negara harus punya ambil andil di situ. Negara harus punya peran besar di situ. Karena negara. Kalau negara sudah menentukan boykot produk ini, tutup ini, insya Allah itu selesai. Dan efeknya lebih besar. Satu, diambil negara juga ikut boykot. Yang kedua, pada saat kita boykot negara, kan banyak karyawan-karyawan yang terlantar, yang dipecat di situ. Negara ikut serta di situ. Ikut serta di situ. Lapangan pekerjaan menarik orang yang bekerja di tempat McDonald atau Starbucks dan lain sebagainya. Mereka ngambil orang-orang tersebut, dimasukkan di tempat-tempat makanan yang tidak ada produk yang berkaitan dengan Zionis begitu saya. Betul, produk lokal. Jadi akan membantu. Dan itu kalau negara ikut ngambil andil di situ, saya yakin akan lebih besar manfaatnya. Masya Allah, Syekh, luar biasa ilmunya hari ini. Insya Allah akan memberikan pelajaran bagi kita semua. Amin. Dan sekali lagi, jangan lupa, Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan apapun seputar agama Islam atau permasalahan-permasalahan Anda yang nanti akan dijawab dalam aspek Dinullah Islam, silahkan kirimkan di Instagram di @almisriofficial. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.